Letusan Tambora menyebabkan tahun 1816 menjadi tahun tanpa adanya musim panas di Amerika Utara serta Eropa. Saking dahsyatnya, letusan Gunung Krakatau iklim dunia ikut berubah. Rangkaian letusan dahsyat Gunung Toba menghasilkan kaldera raksasa sepanjang 100 km yang kemudian kita kenal sebagai Danau Toba. Ya, negeri ini diberkahi sekaligus diuji. Di balik pemandangan indah dan melimpahnya kekayaan alam, tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Ya, gunung berapi. Sejarah mencatat letusan gunung berapi di negeri ini telah mengguncang dunia, mengubah iklim, mempengaruhi peperangan, dan setiap kali erupsi terjadi ada kisah duka, haru, serta keberanian. Apa saja kisahnya? Yuk kita flashback. Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mencuri perhatian dunia. Pada 7 Juli lalu, gunung ini meletus 2 kali dalam sehari dengan kolom abu mencapai 18 km di atas puncak. Mengerikan sekali. Letusan gunung ini disertai dengan lontaran lava dan gas sejauh 5 km. Dampaknya, 2 bandara ditutup, 20 penerbangan internasional dan domestik di-cancel. Pada bulan-bulan sebelumnya, aktivitas vulkanik Gunung Lewatobi memang mengalami peningkatan. Hampir tiap bulan, gunung ini menyemburkan abu vulkanik. Ya, dari NTT kita geser ke perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Di sana ada Gunung Merapi yang juga tak kalah aktif dari Gunung Lewatobi laki-laki. Jika kita buka kembali catatan sejarah letusan Gunung Merapi, salah satu yang paling banyak diingat orang adalah awan panas atau wedus gembel yang terjadi pada akhir Oktober hingga pertengahan November 2010 lalu. Letusan Gunung Merapi pada waktu itu diklaim sebagai letusan terbesar Gunung Merapi dalam 100 tahun terakhir. Total korban sepanjang terjadinya erupsi Gunung Merapi yang berlangsung dalam rentang waktu hampir 2 bulan itu diperkirakan mencapai 380 orang. Dan beginilah kronologinya. Ya, pada akhir Oktober 2010, Gunung Merapi telah menunjukkan tanda-tanda akan erupsi. Guguran lava disertai gempa terpantau berulang kali. Selasa, 26 Oktober 2010 sekitar jam 5 sore, Merapi memuntahkan awan panas. Gulungan awan panas berupa pasir, kerikil, dan juga batu-batu itu bergerak dari puncak menuju desa Kinarejo, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman. Di setempat tinggal juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan. Kolom awan panas tinggi 1,5 km dengan suhu sekitar 400 derajat Celcius itu menghanguskan apapun yang dilewati di sepanjang desa yang terletak paling tinggi di lereng Gunung Merapi tersebut. Ya, beberapa hari sebelum Merapi memutahkan awan panas, ribuan warga desa Kinarejo dan sekitarnya sudah dievakuasi, namun tidak dengan Mbah Marijan. Ia menolak untuk dievakuasi oleh tim SAR. Alasannya, Mbah Marijan tidak mau dicap desersi, mangkir dari tugasnya sebagai guru kunci Gunung Merapi. Meskipun menolak turun gunung, Mbah Marijan telah berulang kali meminta warga desa untuk mengungsi ke tempat lain. Ya, apalagi tanda-tanda Gunung Merapi akan meletus semakin terlihat jelas. Suara gemuruh semakin sering terdengar dari kawasan puncak gunung, gempa juga kerap terasa. Hewan-hewan seperti kera dan burung-burung yang mendiami kawasan hutan di sekitar puncak Merapi mulai turun. Suhu di kawasan lereng Merapi sudah terasa semakin panas. Tapi bagaimana ya? Melihat sesepuh desa tidak mau mengungsi, sebagian warga Kinarejo juga stay di rumah, enggan untuk dievakuasi. Nah, warga yang tidak mau mengungsi inilah yang kemudian menjadi korban awan panas. Termasuk seorang wartawan Viva News, Yuniawan Wahyu Nugroho. Waktu itu Yuniawan berada di rumah Mbah Marijan karena ditugaskan untuk meliput kondisi Gunung Merapi sekaligus mewawancari Mbah Marijan. Menurut pengakuan saksi, saat Gunung Merapi menunjukkan tanda-tanda akan memutahkan awan panas, Yuniawan Nugroho sebenarnya sudah turun dari rumah Mbah Marijan untuk dievakuasi oleh tim SAR ke lokasi yang lebih aman. Namun pada sore hari, di hari yang naas itu, Yuniawan dan tim relawan PMI nekat kembali ke rumah Mbah Marijan, membujuk Mbah Marijan agar bersedia dievakuasi. Takdir Wawan akhirnya meninggal di rumah Mbah Marijan bersama tim relawan PMI.
Ada satu cerita menarik ketika Mbah Marijan menolak turun gunung meninggalkan kediamannya. Meskipun waktu itu Mbah Marijan sudah diminta langsung oleh Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 karena kondisi Merapi yang semakin berbahaya. Alasan Mbah Marijan, ia diperintahkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menjaga Gunung Merapi sebagai poros spiritual Keraton Yogyakarta. Selain itu, Mbah Marijan merasa hafal betul dengan karakteristik Gunung Merapi. Ia sudah puluhan tahun bersama Gunung Merapi. Dimulai sejak tahun 1970, Mbah Marijan waktu itu menjadi wakil juru kunci Gunung Merapi mendampingi ayahnya. Setelahnya ayahnya wafat tahun 1982. Mbah Marijan kemudian diangkat jadi juru kunci Gunung Merapi menggantikan ayahnya. Saking lamanya bersama Gunung Merapi, dalam suatu kesempatan Mbah Marijan pernah mengaku mengetahui apa saja yang diinginkan oleh Gunung Merapi. Orang menafsirkan Mbah Marijan bisa berbicara dengan penunggu Gunung Merapi. Ya, selama menjadi juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan selalu jadi saksi hidup ketika Gunung Merapi berulang kali mengalami erupsi. Dan Mbah Marijan selalu selamat. Hal inilah yang membuat warga sekitar semakin percaya dengan apa yang diyakini oleh Mbah Marijan. Ini termasuk mengikuti Mbah Marijan yang menolak untuk dievakuasi saat terjadi erupsi Merapi pada 26 Oktober 2010 tersebut. Erupsi Gunung Merapi 26 Oktober 2010 ternyata berlanjut dan lebih dahsyat. Yakni pada 4 November 2010, Merapi kembali menyemburkan awan panas. Kali ini tingginya mencapai 16 km dari puncak mengarah ke lereng selatan Merapi sejauh 18 km. Sehari setelahnya, Merapi kembali memuntahkan material vulkanik. Jangkauannya bahkan lebih luas dalam radius 20 km dari puncak. 7 November 2010, erupsi terjadi lagi dan baru menurun 2 hari setelahnya. Total 380 orang kehilangan nyawa sepanjang erupsi Merapi mulai dari 26 Oktober sampai 8 November 2010. Gunung Merapi juga menyimpan kisah tragis. Meninggalnya 2 relawan karena terjebak awan panas di bunker di Kali Adem 14 Juni 2006. 2 relawan ini awalnya membantu mengevakuasi warga sekitar puncak Merapi dari awan panas. Mereka juga sempat menampingi Mbah Marijan di rumah Mbah Marijan. Saat kedua relawan ini berada di luar rumah Mbah Marijan, terjadi erupsi. Gunung Merapi memuntahkan awan panas dengan suhu mencapai 600 derajat Celcius dan kecepatan hingga 100 km per jam. Mencoba menyelamatkan diri, kedua relawan itu masuk ke dalam bunker Kali Adem. Namun awan panas justru menutup seluruh bangunan bunker. 2 orang relawan yang berlindung di dalam ruangan bunker pada kedalaman 3 meter seluas 12 meter tersebut justru terjebak. Mereka akhirnya meninggal dunia karena dinding bunker tidak bisa menahan awan panas yang suhunya ratusan derajat Celcius. Bahkan saat evakuasi dilakukan, material awan panas masih terasa ekstrim. Skop yang digunakan untuk menggali pasir bengkok, tak kuat menahan panasnya pasir. Petugas penyelamat juga melihat tampungan air di dekat bunker Kali Adem meleleh dan tragis. Bunker yang seharusnya menjadi tempat perlindungan malah menjadi kuburan. Erupsi Gunung Merapi dan Lewotobi itu tadi hanya 2 kisah bencana vulkanik yang terjadi di Indonesia. Wilayah negara kita memang berada di atas jalur Ring of Fire atau cincin api Pasifik yang menyebabkan negara kita kerap dilanda bencana letusan gunung dan gempa. Ring of Fire ini adalah istilah dari jalur rangkaian gunung berapi sepanjang 40.000 km yang membentang sepanjang Samudra Pasifik. Jalur Ring of Fire ini juga merupakan pertemuan antara lempeng tektonik yang saling bergerak dan bertabrakan. Di jalur Ring of Fire Indonesia ini terdapat 127 gunung berapi yang masih aktif dapat meletus sewaktu-waktu. Bayangkan kalau gunung-gunung berapi ini meletus bersamaan. Bisa-bisa Indonesia langsung lenyap seketika. Jika membuka kembali catatan sejarah, gunung-gunung berapi di wilayah Indonesia pernah mengubah dunia dengan letusannya yang dahsyat. Dan inilah rangkuman letusan paling dahsyat 3 gunung berapi di Indonesia. Yang pertama, letusan Gunung Tambora di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada tahun 1815.
Letusan Gunung Tambora ini dinobatkan sebagai letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah modern. Gunung Tambora sebelumnya diketahui sebagai gunung api yang tidak aktif selama beberapa abad. Tapi sekitar tahun 1812, aktivitas vulkanik Gunung Tambora kembali terasa. Puncaknya pada 15 Juli 1815, Gunung Tambora meletus. Letusan dahsyat Gunung Tambora mengakibatkan anomali temperatur global. Suhu bumi saat itu turun sampai 3 derajat Celcius dan kelaparan di berbagai negara juga tidak terelakkan karena gagal panen. Letusan Tambora menyebabkan tahun 1816 menjadi tahun tanpa adanya musim panas di Amerika Utara serta Eropa. Konon, kekalahan Napoleon dalam pertempuran di Waterloo 18 Juni 1815 disebut-sebut karena dipengaruhi oleh bencana iklim yang terjadi akibat letusan Gunung Tambora. Hujan badai mengakibatkan amunisi meriam tak bisa dipakai. Lumpur menghalangi pasukan Napoleon. Letusan dahsyat selanjutnya yakni letusan Gunung Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan pada tahun 1883. Waktu itu Krakatau memiliki 3 puncak gunung aktif yang saling terhubung, yakni Perbuatan di bagian utara, Danan di bagian tengah, dan Rakata di ujung selatan pulau. Pada 26 Agustus 1883, Krakatau meletus. Dimulai dari letusan kawah Perbuatan yang memuntahkan material vulkanik sejauh 24 km ke udara. Ya, sehari setelahnya Krakatau kembali meletus sebanyak 4 kali. Suaranya terdengar sampai ke Perth, Australia. Saking dahsyatnya, letusan Gunung Krakatau iklim dunia ikut berubah. Dunia sempat gelap selama 2 hari akibat debu vulkanik yang membumbung di atmosfer yang terlihat sampai ke langit Norwegia hingga New York. Debu vulkanis ini juga mengakibatkan matahari bersinar redup bahkan sampai 1 tahun lamanya. Letusan besar ini juga membuat puncak kawah Perbuatan dan Danan runtuh hilang dari peta. Letusan ini juga memicu tsunami setinggi hampir 24 meter. Puncak gunung Perbuatan dan Danan yang hilang berubah menjadi kaldera di bawah laut. Belakangan, pasca erupsi luar biasa tersebut, muncullah anak gunung Krakatau yang masih aktif sampai hari ini. Selanjutnya letusan Gunung Agung di Bali pada tahun 1963. Waktu itu abu vulkanik menyembur setinggi 10 km menutupi langit Pulau Bali hingga mengubah siang jadi malam. Abu belerang dari letusan gunung ini bertebangan ke seluruh dunia dan jejaknya sampai terlihat sebagai sulfur acid di lapisan es Greenland. Rangkaian letusan Gunung Agung pada tahun 1963 ini membuat ketinggian Gunung Agung yang sebelumnya mencapai 4.000 meter turun menjadi 3.142 meter. Sementara sebelum zaman modern, letusan gunung purba di Indonesia juga pernah mengubah peta dunia, yaitu letusan gunung api raksasa atau supervolcano Toba di Sumatera Utara. Gunung purba ini diperkirakan meletus 74.000 tahun lalu. Rangkaian letusan dahsyat Gunung Toba menghasilkan kaldera raksasa sepanjang 100 km, lebar 30 meter, dan kedalaman 508 meter yang kemudian kita kenal sebagai Danau Toba. Sebagai manusia kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa menghadapinya bersama. Salah satunya dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan tentang vulkanologi kita manfaatkan untuk mendeteksi tanda-tanda alam, termasuk gejala-gejala yang ditunjukkan oleh gunung-gunung berapi. Hidup di atas jalur Ring of Fire bukan berarti hidup dalam ketakutan, namun hidup dengan kesadaran bahwa alam bisa marah kapan saja. Dan saat itu tiba, semoga kita semua sudah siap. Terima kasih sudah menonton. Saya Togi Sinaga, sampai jumpa.